Wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudari, barakallahu fikum. Alhamdulillah, selalu harus kita bersyukur, wajib kita bersyukur pada Allah dan tidak akan henti kita saling mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk etika, sebagai bentuk adab tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita nikmati di dalam diri kita, tubuh ini, jiwa ini, udara, keamanan, rumah, makanan, pulsa, kesempatan, semuanya Allah yang memberikan. Dan termasuk kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di dalam majelis zikir, kita mengingat Allah dengan cara mentadaburi ayat-ayat Allah, dengan cara merenungi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dengan dua sesuatu yang luar biasa ini, yaitu ayat dan hadis. Itu bisa merubah hati kita dan semoga Allah memudahkan untuk merubah hati kita menuju perkara yang lebih baik, menata hati ini, menata jalan hidup ini agar terarah, tidak belok-belok, dan kita tahu apa tujuan kita, dan kita tahu kapan kita berhenti, dan kita tahu bahwa momen yang paling penting di dalam perjalanan hidup kita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan surga, tapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu nikmat, tapi tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau dibanding perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua rangkaian itu butuh kesabaran, makanya di dalam kitab ini babus sabr, yaitu bab tentang kesabaran ini perlu kita kaji, karena ternyata sabar itu tidak syukur kemudian diucapkan dan dinasihatkan kepada kita atau pada orang lain. Sabar ya Mas, sabar ya Mas, sabar enak ngomong sabar ini. Masih Pak sabar dulu, tentu sabar ngono jarene lek dikandani. Karena memang betul ya, karena sabar butuh ilmu. Nah, ilmunya ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan tidak mungkin kita bisa paham tentang sabar kalau tidak ngaji, tidak mungkin itu. Nah, kemarin kita mengkaji surat Muhammad ayat 31. Walan nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami menguji kalian. Apa yang diuji sebenarnya? Kesabarannya, hatta na'lam, sampai kami tahu dari kalian itu orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang sabar. Sampai tahu begitu, bukankah? Ketika kita juga membimbing seseorang, membimbing anak, kadang-kadang begini, tak uji nih, sabar apa enggak, begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pemilik jiwa ini, pemilik diri ini, pemilik alam semesta ini, merupakan zat yang paling berhak menguji gitu. Ya. Hey, namun sekarang kita beranjak dari ayat menuju hadis. Hadis nomor 25 di dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Timbangan apa iki, gamping apa ndok? Bukan, ini timbangan amal. Dan wasubhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalau alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah memenuhi timbangan, maka ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, keduanya itu memenuhi langit dan bumi. Allahu Akbar. Nanti kita akan coba selami setiap perkataan Nabi ini. Wassalatu nur, salat itu cahaya.
Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai bukti. Was-sabru dia, kesabaran itu cahaya. Tapi nanti ada bedanya. Salat itu juga cahaya. Kemudian sedangkan sabar juga cahaya. Tapi nanti ada bedanya. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Wal Quran hujjatul lak aw alaik. Al-Quran itu hujjah bagimu dan atasmu. Kullun nas yaghdu fabai' nafsa. Jadi setiap manusia itu ketika dia pergi sedang menjual dirinya. Ini ada maknanya tersendiri. Makanya yang ikut jangan buru-buru meninggalkan live. Itu ya. Nah, kemudian famu'tikuha au mubiqaha. Jadi ketika dia pergi keluar, dia sedang memperdagangkan, tanda kutip, menjual dirinya, dia sebagai baik, penjual dirinya. Maka dari hal itu, apa yang dia lakukan di dalam menjual dirinya, yaitu dia bisa membuat itu merdeka, maksudnya bisa memerdekakan dirinya atau bahkan mencelakakan dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh di dalam hadis ini banyak pelajaran. Seandainya hadis ini kita kaji selama 1 minggu kurang pelajarannya terlalu banyak. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Mari kita selami pelan-pelan hadis ini. Yang pertama diucapkan Nabi adalah at-tuhur syatrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Maka rangkaian amalan, sebenarnya tadi kan amalan-amalan yang disebut Nabi, itu merupakan rangkaian-rangkaian bagi orang Islam, atau kemudian pintu-pintu amalan menuju surga. Namun yang pertama disebut adalah kesucian. Kesucian merupakan sebagian daripada iman. Kenapa kok disebut ini terlebih dahulu? Dan bahkan para ulama ketika membahas masalah fikih itu, kitab-kitab fikih manapun, yang didahulukan bab apa? Babut thaharah, bab tentang bersuci. Karena yang dibawa oleh Islam agama ini semangatnya adalah membersihkan. Semangatnya itu memurnikan niat, memurnikan tujuan hidup hanya untuk Allah, selalu begitu. Membersihkan diri ini dari kotoran yang nampak, baik kotoran yang tidak nampak berupa kesombongan, kekikiran dan lain-lain. Ini semangat agama ini yang dibawa begitu. Sehingga ketika orang berislam kok tambah rusuh, kok tambah, kalau bahasa Malangnya kok tambah kempro. Kok ada orang Islam itu tambah kempro. Bahasa Indonesia kempro ya apa ya? Kok kotor, kok apa? Jorok. Islam kok jorok. Lah ini dia tidak memahami bahwa kesucian merupakan sebagian daripada iman. Orang Islam kok jarang adus misalkan. Orang Islam kok lek nyiram WC kok sik pesing. Mendole sik ngambang misalkan ini. Yo kate muni anu ngono kan ya ora enak ya. Iya, jedinge kok rusuh. Lah ini dia tidak membawa semangat Islam di dalam diri, ada masalah itu. Orang Islam kok ndak rapi, bisa jadi pakaiannya murah nggak masalah, tapi mbok yo rapi. Orang Islam kok apa namanya itu kelek kecut misalnya gitu. Ini tidak membawa sebagian daripada iman. Ini yang perlu diperhatikan. Orang Islam kok ketika keluar dipandang itu nggak sedap gitu loh. Ya bu, nggak nyaman. Ya. Nggak sedap lah jenenge bakso. Ya. Ini bukan. Dipandangnya nggak nyaman. Yo aku yang ini kian jenelek Ustadz. Bukan masalah itu. Tapi mbok ya kalau keluar ketemu orang yo, mbok kedake diberseni. Ngono lho. Wong jelas ketemu orang kok kene ono titik, kene setengah mateng, kene garing gitu.
Ini dia tidak membawa semangat Islam, nggak rapi orangnya. Begitu. Sehingga inilah semangat Islam, membersihkan, memurnikan, hati juga ditata. Nggak apa-apa pakaian buruk, mungkin pakaiannya kurang bagus, nggak apa-apa, ya buat disetrika gitu. Tidak mengapa, mungkin sandal ya biasa, tapi mbok yo sekali yo diumbah, disikat. Tidak mengapa sepatu mungkin murah, sepatu saya murah gitu. Sepatu saya itu di bawah 100 harganya. Tapi mbok yo aja mambu, mambu sembarang ya. Yo mambu, bumbu pecel mbuki. Mambu tahu, mambu tempe menjes, ya Allah. Jangan begitu. Ini semangat di dalam hadis itu, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Loh, kesucian kok anjok-anjok mambu? Loh, dikatakan sesuatu itu suci, air dan suci, dan kemudian pakaian itu suci jika terbebas dari 3 hal sifat najis. Yaitu yang pertama adalah ar-rihuhu, baunya. Yang kedua launuhu, warna. Warnanya bukan warna sesuatu yang najis, apalagi kotor. Bau najis nggak boleh ada. Yang ketiga baru ta'amuhu, yaitu rasa. Nah, sehingga saya pernah itu waktu kuliah mengunjungi kos-kosannya teman. Ya Allah, ketika malbu itu kok arek iki, setahu saya teman saya iki ndak dodol terasi, tapi ambune kok ambu terasi. Di kamarnya lambu terasi. Tengi macam-macam. Terasi ini terasi tengi gitu lah. Dan kamarnya waduh nyamuk tinggi wakeh. Ngapunten ini. Kalau di rumah banyak nyamuk, ternyata itu kesalahan kita, yaitu umpama ngelimbruk ndak diurus, ndak dilempit, ya. Ini kita tidak membawa semangat Islam. Dan ngapunten, kalau di rumah masih ada tinggi, di ternak mana tinggi ini. Ini dia tidak membawa semangat Islam, yaitu at-tuhur syatrul iman. Ojo dipateni tinggi, ini makhluk Allah, dia berzikir kepada Allah. Masih macannya berzikir pada Allah apa turu karo macan? Kan boten. Bukan itu maksudnya. Ya. Maka jamaah barakallahu fikum, saya mohon dengan sangat kita harus koreksi diri tentang kebersihan kita itu. Ndak harus putih, kemakan iklan sabun, mau modelnya wong Jepang mana. Awake dhewe iki menyen menges titik ngene bagus kulitnya. Pigmentasinya bagus gitu loh. Bukan putihnya, bukan glowingnya ngilap kayak tekel, bukan. Tapi bersih. Gitu loh. Bersih walaupun kulitnya coklat gitu. Ya. Jadi minta tolong ini betul-betul diperhatikan. Makanya makruh hukumnya, dibenci hukumnya, kata para ulama fikih. Ketika ada seorang nawari dia parfum, dia nolak. Sementara dia tidak pakai parfum, makruh hukumnya, dibenci. Maka dianjurkan untuk nerima tawaran parfum itu. Ini semangat hadis ini, yaitu at-tuhur syatrul iman. Ini penting kita jaga. Lu anjene aku hormonal Ustaz. Masih aku tak kayak gamping karo semen kelek iki tetep kecut. Nah. Lah ini kan bisa diobati. Bisa diobati ini. Ya, bisa jadi karena kurang air putih. Kan bisa jamu. Minum rebusan godong luntas. Sinom. Terus kunyit. Tawas kok dimakan. Dimakan ta, Pak? Oh, ngeten. Ada ceritanya Pak, tulis itu wis diboboki macam-macam, gamping itu masih bau, berarti hormonal. Dia harus koreksi tentang makanan, bisa jadi kurang sayur, kurang buah, atau bahkan kurang kasih sayang. Repot lagi ini. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, ini perlu diperhatikan betul. Nabi itu harum cahaya. Maka cahayanya siapa yang paling terang? Sabar atau sholat? Sabar. Kenapa begitu? Nur, ini wonten jenenge Bu Nur ini ya. Nurun itu artinya cahaya yang
dia tidak bisa memunculkan cahaya sendiri dari dirinya. Makanya cahaya bulan itu bukan dia, tapi nurul qamari, cahaya bulan. Tapi cahaya matahari pakai nur apa enggak? Enggak. Nurus syamsi enggak cocok. Dhiyaus syams, cahaya matahari. Karena matahari itu bisa memunculkan cahayanya sendiri. Kalau lampu, nur apa dhiya? Dhiya. Jadi cahayanya siapa yang paling terang, yang paling kuat? Cahaya kesabaran. Loh, sholat itu kan yo dosa, Ustaz. Ya betul. Amalan luar biasa sholat. Tapi sik kalah pahalanya dengan sabar. Makanya di dalam ayat yang kita kaji itu, yaitu ista'inu bis sabri was shalah. Tolonglah masalahmu itu dengan sabar dan sholat. Sabarnya didahulukan, bukan sholatnya. Bukankah ketika kita di rundung ujian kita mengadu kepada Allah dengan doa dan juga dengan sholat? Betul. Tapi untuk menghadap kepada Allah atau sholat itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Makanya sabar luar biasa, disebut sebagai cahaya yang paling terang. Gitu. Sedekah juga butuh sabar. Kadang-kadang untuk menguji keikhlasan juga gitu. Ketika kita bersedekah nolong orang itu, ternyata orangnya di kemudian hari berperilaku buruk, menjelek-jelekkan kita. Itu kan kita hampir punya peluang untuk ngungkit-ngungkit itu. Oh, ngono ndak tak tulung dhisik kan gitu. Kan butuh kesabaran. Nah, wal Qur'an hujjatul lak wa aw alaik. Sedangkan Al-Qur'an itu sebagai hujahmu, juga hujah atasmu. Nah, Al-Qur'an disebutkan di sini, yaitu di akhir-akhir menyebutkan amalan-amalan tadi itu. Amalan apa aja tadi? Amalan tentang menjaga kesucian, amalan tentang berzikir, mengucapkan alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdi, kemudian amalan tentang salat, tentang sedekah, termasuk amalan sabar. Kemudian ditutup dengan Al-Qur'an, karena semua amalan itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, maka ini isyarat yang paling tegas untuk diri kita, bahwa untuk menjaga itu semuanya kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Qur'an. Tapi yang luar biasa adalah kalimat terakhir di dalam hadis ini, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsah. Manusia itu, setiap manusia ketika dia keluar, dia sedang menjual dirinya. Maksudnya dia sedang membuat harga untuk dirinya. Maka dari harga yang dia pilih itu, ya, famu'tikuha au mubiquha. Dia bisa memerdekakan dirinya atau dia bisa membinasakan dirinya. Coba kita lihat. Kenapa seorang itu masuk penjara? Ya karena itu yang dia inginkan sebenarnya. Itu yang dia inginkan. Karena dia sedang membentuk dirinya. Dia sedang membentuk dirinya. Dia sedang membuat nilai dirinya itu. Ya. Harga jualnya dia itu dia tentukan. Ya kayak begini itu loh. Mangga itu kan, misalkan mangga gadung. Itu kalau lewat di gadang itu kan 8.000 ditekani tibane 17. Ternyata sing golonge iku sing cilik-cilik sing kate bosok benjut itu. Nggak, maksudnya begini maksudnya. Di balik itu semuanya bagaimana hukum fikih mengenai hukum sifat al-mabi', barang dagangan, di antara min arkanil buyu. Namun yang kita bicarakan kan, lo kok iso menentukan harga ini yang 8.000, ini yang 15.000, ini 17.000. Ya karena memang layak dihargai 8.000, wong cilik-cilik rada benjut. Serate gawat gede kaya pring ngono. Rada ngregetno kadang. Nah, tapi yang harganya 17.000 itu gede, isine cilik, lek perlu ndak ono isine. Ya dikoncekno anjane ndak ono isine.
Itu enak dipangan iku legine ndak terlalu manisnya pas kayak saya gitu. Astagfirullahaladzim. Ndak, maksudnya ndak gitu. Ya itu enak gitu loh. Coba bayangkan. Semua harga pakaian misalkan, pakaian itu. Ada yang harga pakaiannya kok 500.000. Ya memang kainnya enak dipakai. Ada pakaian yang harganya 30.000, ya beda, sablonannya beda, kualitasnya. Kita itu seperti itu jamaah barakallahu fikum. Kita itu seperti itu. Sebagaimana ini kaidah di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak dihargai orang, ketika kita tidak didengarkan oleh orang, karena kita kata Nabi SAW, kullun nasi yagdu faba'i'u nafsah. Ya itu. Orang itu kalau dia keluar dia telah menjual di dirinya sendiri. Kayak gini misalkan, kalau tanya, Saman kalau kerja kepingin digaji berapa? Yo 1 miliar Ustaz. Seulan per detik, lho kalau perlu kan ngono. Tapi layak enggak digaji 1 miliar? Itu aja. Layak apa enggak? Loh cara kerjanya kayak gitu, tidak pernah beres kalau mendapatkan pekerjaan. Jangankan gaji 1 miliar. Jangankan digaji 1 miliar. Dikongkon mangsang tekel mencang-mencong. Coba bayangkan. Terus kemudian kerjanya selalu tidak beres. Ya dia tidak pantas digaji seperti itu. Sehingga sebenarnya jamaah barakallahu fikum, kalau kita tarik di dalam dunia pekerjaan, tidak perlu muluk-muluk menghargai diri kita. Tunjukkan dengan kinerja. Bisa jadi loh, tapi ya opo saya ini gajinya pasti Ustaz. Kate kerja di luar SOP, ya tetap gajiku sakmono. Ya Allah, orang ini menyempitkan keluasannya Allah Subhanahu wa taala. Menyempitkan maha luasnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah itu nggaji panjenengan di luar itu. Membu oleh proyekan opo, pengadaan sujen, pengadaan selilit, pengadaan opo gitu loh. Atau kemudian Allah membayarnya dengan kesehatan. Atau Allah membayarnya dengan keharmonisan rumah tangga. Masa itu tidak dinilai dengan sesuatu yang luar biasa? Sementara banyak orang yang kaya luar biasa, tapi rumah tangganya tidak beres. Wallahi jamaah, kami ini penampung curhatannya rumah tangga, banyak sekali. Kalau tak lihat, waduh, rumahnya luar biasa, kursinya lo empuk, lo nggongin lo kudu turu rasanya. Ini kursinya tuh di jariku kok empuk banget ya. Lho jenenge lek kasur kue kemelatok ngono lek kasur. Sing regane wis ngono-ngono iku dienciki sekali itu langsung kempos koyo menjes. Nah. Tapi kenapa rumah tangganya ndak beres? Ndak beres rumah tangganya, kacau. Sing ada inilah persingguhan, ini macam-macam. Nah, maka di sini jamaah barakallahu fikum, dia telah menjual dirinya. Maka termasuk begini, kenapa seseorang itu didekatkan dengan lingkungan yang salah, orang-orang yang salah, dengan penipu, dengan ini, dengan pezina dan lain-lain, dia terjerumus dalam riba macam-macam. Karena dia menjual dirinya sebenarnya. Bai'un nafsah, menjual jiwanya. Ada seorang liberal pernah bertanya kepada Buya Hamka. Dia mengatakan begini, di Mekah itu walaupun pusatnya Islam, juga banyak pelacur di sana. Tapi Buya Hamka dengan Masya Allah dibimbing kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, di Amerika itu tidak ada pelacur. Coba bayangkan. Apa maksudnya? Percaya enggak kalau di Amerika tidak ada pelacur? Percaya apa enggak? Enggak percaya kan? Saya juga enggak percaya. Mana mungkin beliau mengiyakan bahwa di Mekah banyak pelacur, tapi beliau mengatakan saya ke Amerika tidak ada pelacur. Apa maksudnya? Seseorang itu tergantung apa tujuan dia ke sana. Kalau ke Amerika tujuannya karena Allah, tidak akan ditemukan oleh Allah dengan pelacur. Kalau walaupun ke Mekah sekalipun, niatnya umroh, niat tawaf sekalipun di Ka'bah, kalau pikirannya rusuh, kotor, resek, ya, maka akan ditemukan dengan kemaksiatan. Saya ingin cerita.
Waktu itu ketika kuliah satu kontrakan dengan seseorang, dia dari daerah tertentu, dia kaya banget, kaya ya. Dan ketika waktu itu dia dapat giliran haji, saya di dalam hati mengatakan, saya juga masih kotor sampai sekarang, masih proses bersih-bersih lah. Dalam hati mengatakan, ya Allah, semoga dengan haji ini dia bisa benar. Kalau saya di posisi dia, ya Allah, saya belum siap haji ya. Oh, buktinya masih kotor, belum terpanggil waktu itu masih mahasiswa. Ternyata betul ketika di sana habis tawaf dia telepon ke kosan, ke HP-nya orang kosan di loudspeaker. Ya apa habis tawaf, masya Allah, saya tawaf ketemu orang-orang sedunia, cantik-cantik orangnya. Allahu Akbar, tawaf tidak bisa jaga matanya. Jadi ya begitu. Bahwa tawaf ini di Ka'bah, semua orang rindu ingin ke sana. Delok Ka'bah, rupane Ka'bah iku kudu nangis rasane. Ya, kepingin ke sana dan dia dengan entengnya. Waduh, tawaf ketemu wong wayu-wayu, ono wong Turki, ono, Allahu Akbar. Bener kan jari saya? Bener kata saya. Ke Mekah sekalipun, ke Raudhah sekalipun berdoa, kalau dia di dalam hatinya masih kotor dan kemudian dia meniatkan ingin begitu, ketemu dia. Ketemu itu ditemukan nanti. Ke Amerika niatnya dakwah, tidak akan pernah ditemukan kesempatan untuk berzina. Begitu jamaah bro. Medsosan jamaah barakallahu fikum. Kita pakai medsos itu Instagram. Kalau niatnya begini atau Facebookan, yo Facebookan bebek ono sing cewek nyantol tenan cewek itu. Lo kemarin itu saya menjadi penengah ta'arufnya seseorang. Perempuannya ya sudah sepuh, tapi masya Allah saya tengahi karena sudah proses dengan laki-laki dan usianya lebih muda. Bukan masalah usianya, anak dan menantunya lapor ke saya, Ustaz tolong ditengahi nih ibu saya ini ta'aruf medeni, lek ta'aruf itu digawa nang dindi, gawa marung dan lain-lain sak mobil. Waduh ya wis tak tengahi. Kemudian si ibu itu umurnya 50 hampir 60 ke rumah dan saya katakan, sama nih ya no bawa kepanggih bapak nih ketemu di Facebook Ustaz. Jadi beliau sudah nikah 2 kali ibu ini. Ketemu di Facebook saya Ustaz. Loh ya apa ketemu di Facebook? Yo moro catan begitu cat dan lain-lain. Dan ternyata suaminya beliau yang kedua juga dapat dari Facebook dan tidak kena akhirnya. Jadi Facebook kan ini sudah niat di dalam otaknya ini. Dia ingin yo be yo no sing unyu-unyu brondong, ketemu tenanan itu. Tapi kalau kita sudah meniatkan di dalam hati, saya tak Facebookan, sing tak ikuti, tak jak berteman itu ustadz, influencer. Oh, panjenengan ngertos influencer. Influencer itu penderita influenza. Bukan orang yang membawa pengaruh gitu ya. Influencing, melakukan pengaruh, melakukan sesuatu yang berpengaruh. Nah, itu begitu jamaah. Begitu. Maka coba perhatikan kalau panjenengan punya media sosial, siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti di media sosial? Ojo sampai ngikuti. Waduh, aku ngomong ngil live ya. Apalagi tak simpen. Ndak wis. Itu perlu diperhatikan, pasti ditemukan. Lawang kita saja ngapunten kata. Kami saja yang sudah berusaha di Instagram itu, yang tak follow tidak ada, yang kami follow itu tidak ada yang perempuan kecuali istri. Ya, kecuali ada satu ustadzah namanya Ustadzah Iren Handono. Itu saya ikuti itu. Yang lain laki-laki dan sahabat-sahabat yang laki-laki. Dan adminnya juga bukan saya saja itu. Jadi admin itu bukan saya saja. Dan kami jaga betul, kami nggak pernah searching sesuatu kayak yo kalau mau berbuat maksiat yo lihat ke atas lah. Ya Allah, CCTV ini kedemen Gusti Allah ya. Delok. Lah kok iklan-iklan itu ya? Iklan kutang, kampes, ya apa ini ya? Bukan masalah barang ya Bapak Ibu, modele itu loh. Balik-balik itu kalau ada iklan tak gini kan, tidak relevan, tidak suka, tak gitu, muncul terus itu.
Loh apalagi kita yang tidak jaga. Gitu coba. Maka itu yang dimaksud kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah. Seseorang itu keluar telah menjual dirinya, sehingga harganya yang harus dibayar pantas ketika seseorang menilai dia seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Menjelang Isya monggo tanya jawab. Bagi pemirsa di rumah boleh mengetik kalau mau bertanya. Yeah. Di rumah kan biasanya ada tanggalan. Fotonya itu kalau ditempel di tembok itu tanggalannya apa? Malaikat nggak mau masuk? Wah, kalender. Kalender yang ada fotonya. Baik, yang pertama berarti mengenai hukum foto. Hukum foto ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saya pakai yang boleh. Foto pakai yang boleh. Karena hadis di dalam Sahih Al-Bukhari mengenai musawwirun itu adalah pelukis. Sedangkan foto bukan lukisan, berbeda. Dia hanya bayangan. Bayangan yang terekam. Walaupun kemudian berhujah pendapat lain, ya itu beda alat tok gitu. Ala kulli hal, keluar dari pembahasan itu, foto misalkan pakai pendapat boleh kayak saya. Ada syaratnya, foto itu mengandung fitnah apa enggak? Apalagi yang ditanyakan tentang kalender. Ya. Kalau foto itu tidak mengandung fitnah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam, itu yang saya ambil. Tapi kalau foto itu mengandung fitnah, wis fotone wis ndak jilbaban, ngulet-ngulet, koprol, kayang, ini jangan dipasang. Jangan dipasang. Jika foto itu mengandung fitnah. Cuma kalau beli kalender di tempat umum, jamaah barakallahu fikum, itu kebanyakan fotone ra kena. Ndono sing kena. Ya. Iya, sing apa? Iya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu saja habis dikasih foto gitu, saya sendiri. Itu kalau dipajang tembok gimana? Foto dipajang di tembok. Baik. Kita harus bertanya kepada hati ini. Apa gunanya foto itu saya pajang di tembok? Apakah saya mendapatkan pahala? Jadi bukan sekedar boleh atau tidak. Apakah saya mendapatkan pahala dengan memajang foto ini? Seandainya ini sebagai kenangan, sebaiknya ini saya tempel di mana? Di kamar atau ditunjukkan ke orang-orang? Atau saya simpan? Begitu, atau saya simpan? Ya, baik. Sehingga itu yang kita pikir. Bahkan upload foto juga begitu. Kira-kira aku upload foto ini ya apa kira-kira? Berpahala atau enggak? Itu aja yang jadikan renungan. Bukan berarti enggak boleh. Bukan berarti enggak boleh. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ustadz, saya banyak follow Ustadz dari berbagai macam ormas dan aliran. Ya aliran air, listrik dan lain-lain. Kira-kira boleh seperti itu atau harus pilih salah satu Ustadz yang satu pemahaman? Baik, barakallahu fikum, penanya dari anonim_MLG ya, Malang ini. Baik, Mas Anonim atau anonim atau Mas Ano. Ya, baik. Begini. Saya coba lihat di siapa yang saya ikuti. Itu macam-macam pandangan saya ikuti kalau saya. Kalau saya macam-macam pandangan saya ikuti. Ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Syafiq, ada Habib Jamal, ada siapa itu? Habib Umar. Habib Umar saya ikutin. Ada masyayikh Timur Tengah banyak saya ikutin. Syekh Utsman Al-Khamis dari Kuwait saya ikutin, kajiannya juga saya ikutin. Kemudian Syekh Al-Mutiri, Syekh Mahir Al-Muiqli itu saya ikutin. Jadi kalau saya pribadi enggak masalah, selama walaupun beda ormas, beda pandangan, tapi tetap dalam ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau saya. Namun kalau bagi yang masih belajar, misalkan ingin menjaga thiqahnya dia di dalam pemahaman, monggo. Misalkan yang satu pemahaman saja dulu. Tapi jangan lupa, jangan sampai memandang pemahaman di luar kita adalah paling buruk, kita yang paling baik. Tapi kalau sudah mau membuka diri,
ya monggo di follow nggak apa-apa. Ya. Yang jelas setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala setiap memfollow seseorang, setiap nge-like seseorang. Misalkan saya kan suka dua olahraga. Sepak bola dan balapan. Saya itu follow Arema. Tapi tidak semua saya like. Saya cuma butuh berita itu. Ya, tidak semua saya like. Atau MotoGP juga. Saya tidak pernah, coba cek. Saya tidak ngikutin, bukan tidak pernah tapi sekarang tidak ngikutin satu atlet pun di dalam MotoGP atau Superbike, enggak saya ikutin. Saya hanya ngikutin informasi beritanya saja. Yaitu akunnya MotoGP atau akunnya WSBK Superbike. Yus balapan lah ini. Cuma butuh berita nih tok. Oh begitu. Soalnya lek ngikuti orangnya itu malah tidak meningkatkan keimanan. Misalkan ini ya Valentino Rossi, tak rasani kon sih ya. Valentino Rossi. Wah itu kan jadi idola. Loh, pernah saya ngikutin, ya Allah, fotonya ambek pacare ndek pantai Mangkurep. Waduh, aduh iki ndak nambahi pahala ini. Wis tak unfollow wis. Begitu. Cristiano Ronaldo saya pernah ngikutin itu. Waduh tak unfollow. Tak unfollow wis fotone wis tebar pesona aurat, tahu kotak-kotake ku dituduno. Wah, terus pelukan aduh wis tak unfollow. Tak unfollow. Ada juga ustadz yang tak unfollow ngapunten. Soalnya ngapunten, saya kurang suka ustadz yang ya tetap saya hormati ilmunya, tapi ketika dia foto dengan istrinya dan istrinya pakai make up begitu saya kurang suka, tak unfollow. Ustadz nasional tak unfollow itu. Begitu. Saking saya harus hati-hati karena saya berarti mengiyakan perbuatannya dia. Perbuatannya beliau. Tapi ilmunya tetap saya ambil. Saya lihat ceramahnya saya lihat ada ilmu bermanfaat saya ambil. Cuma karena suka itu saya unfollow. Bahkan ustadz pun saya follow. Bahkan ada ada syekh yang saya unfollow itu. Gara-gara ada pandangan-pandangan yang kurang saya tidak tenang gitu. Koyo ini urgent ini kok pandangannya begini. Tidak saya sebutkan online ini. Kalau mau tahu siapa offline saya sebutkan. Ini ulama lumayan terkenal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ditimbang-timbang itu apakah saya ngikutin berpahala apa enggak itu. Ormas Muhammadiyah saya follow, NU saya follow. Ya, pasti ada manfaat di sana. Enggak masalah. Bagaimana cara menjaga akidah dari ulama buzzer? Waduh, karena kurangnya pemahaman saya. Ya, kalau bagi yang awam hati-hati. Ya kira-kira ya di unfollow saja. Yang kira-kira tidak menenangkan hati di unfollow. Jadi ambil ulama yang bahas perkara-perkara yang netral gitu untuk menjaga hati. Karena tidak semuanya ngaji fikih siasa. Fikih tentang siasa itu politik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk isya ya. Tapi belum bunyi sini. Ya bome durung muni. Ada satu pertanyaan dari jamaah monggo. Nggih monggo Mas Rudi. Jangan apa? Ya, perbuatan mencela apakah bisa berdampak ke dalam ke diri sendiri? Baik jamaah barakallahu fikum, hati-hati ketika kita mencela kemaksiatan seseorang. Bisa jadi dengan nikmatnya kita mencela, Allah tidak akan mematikan kita kecuali melakukan kemaksiatan itu. Hati-hati. Hati-hati betul. Kemaksiatannya seorang tidak untuk dicela tapi untuk didakwahi. Hati-hati betul ini. Jadi tapi lisan ini kan kuatel ya lek ana wong bermaksiat ini. Woi iku delon kelakuane yo, kelakuane koyok jaran, ngono jarene. Tapi hati-hati nih. Hati-hati. Betul-betul hati-hati karena kita juga punya aib. Aib kita itu sedabrek banyak. Ya. Kira-kira itu yang kita sampaikan. Insyaallah pekan depan kita akan membahas hadis yang ke-26 yaitu hadis tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menolak permintaan. Wah, ini kan berat ini. Terus bagaimana kita dengan hambanya membatasi hal itu?
Kapan kita tidak menolak permintaan? Kapan kita menolak permintaan seseorang? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah